Yerusalem, oh kota Daud, betapa kau berubah. Mengapakah tak lagi kau menjunjung citra surga? Majusi datang padamu mencari putra damai. Engkau gelisah terkejut, tak sadar ia sampai. Shalom sahabat GKI Gendung Indah yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali dalam Sapa Malam Gembala hari ini, Selasa 22 September 2020, di episode yang ke-134. Kita bersama mendengarkan dan menyanyikan Kidung Jemaat 134 dalam langgam Jawa, Yerusalem, oh kota Daud. Mohon maaf rekaman pada malam hari ini tertunda sangat lama karena menghindari suara yang begitu mengganggu di luar karena hujan. Jadi rekaman pun harus begitu dekat supaya suaranya bisa terdengar jelas dan harus pakai headset. Saya tidak tahu apakah suara musiknya tadi terdengar, tetapi biarlah pujian tadi juga boleh membuat kita mengenal lagu Kidung Jemaat dengan versi Jawa yang kental. Sebuah pertanyaan, ada perubahan dari Yerusalem yang adalah kota Allah, tapi ternyata kedatangan Sang Mesias tidak mereka kenali. Biarlah kita sebagai orang-orang percaya senantiasa mengenali kedatangan Kristus dalam kehidupan kita, karena Kristus juga hadir di tengah-tengah kita melalui wujud orang-orang yang membutuhkan pertolongan, pendampingan, kekuatan, dan penghiburan dari kita. Bagaimana kita menyambutnya? Menyambut mereka yang hina di antara kita, itu sama dengan menyambut Kristus. Itu kata Tuhan Yesus. Mari bersama-sama kita mempersiapkan diri untuk menyambut kali ini firman Tuhan. Kita berdoa. Di tengah keadaan hujan di luar, kami masih rindu dan selalu rindu untuk mendengarkan sapaan-Mu. Tolong kami supaya kami boleh mendengarkan firman-Mu, memahaminya dan memberlakukan di dalam kehidupan hari lepas hari di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Malam hari ini tema renungan kita adalah pasti pas. Dan kita membaca dari Keluaran pasal 16 ayat 9 sampai dengan 18. Demikian. Kata Musa kepada Harun, katakanlah kepada segenap jemaah Israel, marilah dekat ke hadapan Tuhan sebab ia telah mendengar sungut-sungutmu. Dan sedang Harun berbicara kepada segenap jemaah Israel, mereka memalingkan mukanya ke arah padang gurun. Maka tampaklah kemuliaan Tuhan dalam awan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, aku telah mendengar sungut-sungut orang Israel. Katakanlah kepada mereka, pada waktu senja kamu akan makan daging, dan pada waktu pagi kamu akan kenyang makan roti. Maka kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu. Pada waktu petang datanglah berduyun-duyun burung puyuh yang menutupi perkemahan itu. Dan pada waktu pagi terletaklah embun sekeliling perkemahan itu. Ketika embun itu telah menguap, tampaklah pada permukaan padang gurun sesuatu yang halus, sesuatu yang seperti sisik, halus seperti embun beku di bumi. Ketika orang Israel melihatnya, berkatalah mereka seorang kepada yang lain, apakah ini? Sebab mereka tidak tahu apa itu. Tetapi Musa berkata kepada mereka, inilah roti yang diberikan Tuhan kepadamu menjadi makananmu. Beginilah perintah Tuhan, pungutlah itu, tiap-tiap orang menurut keperluannya masing-masing. Kamu boleh mengambil untuk seisi kemahnya sekemer seorang menurut jumlah jiwa. Demikianlah diperbuat orang Israel. Mereka mengumpulkan ada yang banyak, ada yang sedikit. Ketika mereka menakarnya dengan gomer, maka orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Tiap-tiap orang mengumpulkan menurut keperluannya.
Demikianlah firman Tuhan, yang berbahagialah mereka yang setia mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya di dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Sahabat GKI Gendung Indah yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, salah satu ukuran penakar pada masa Musa beserta dengan rombongan keluar dari Mesir adalah yang disebut dengan gomer. Gomer ini nilainya sama dengan 1/10 eva, yang kemudian bisa kita persamakan ukuran itu dengan jumlah sebesar 3,6 liter untuk takaran saat ini. Ukuran ini digunakan untuk menakar jumlah mana yang dibutuhkan per orang untuk satu harinya. Sehingga bila dalam satu keluarga ada 5 orang, maka yang perlu dikumpulkan satu hari itu cukup 5 gomer saja. Padahal jumlah anggota keluarga itu bervariasi. Ada yang 3, ada yang 5, ada yang 10 orang, bahkan ada yang 20 orang mungkin. Sehingga kelihatannya ada keluarga yang hanya mengumpulkan 3 gomer, tapi ada juga yang mengumpulkan 20 gomer. Ada yang mengumpulkan sedikit, tapi ada juga yang banyak. Namun, asal mengambilnya sesuai dengan kebutuhan anggota keluarga, sesuai dengan kebutuhan mereka, maka tidak akan ada yang berkelebihan. Namun, juga tidak akan ada yang berkekurangan. Pasti pas. Karena apa? Cukup untuk semua. Nah, apakah nanti ada yang mengambil lebih dari itu? Ya, namanya manusia. Kadang sudah diberitahu, ambil satu-satu ya, supaya semua yang hadir kebagian. Masih saja ada yang mengambil duluan dan kemudian mengambilkan untuk orang rumah, eling omah. Padahal belum tentu semua yang hadir dapat kebagian. Nah, ini sudah dibawa pulang, jadi pastilah ada yang gak kebagian yang datang itu. Karena itu sahabat GKI Gendung Indah yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita belajar untuk mencukupkan diri ya. Karena sesungguhnya segala sesuatu yang diberikan Tuhan kepada kita itu cukup. Dengan kita mencukupkan diri, kita bisa bersyukur. Dengan kita bisa bersyukur, maka kita bisa bergembira di dalam Tuhan. Bahkan kita bisa berbagi untuk orang lain. Mari kita belajar untuk melakukannya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, tolong kami untuk memberlakukan firman itu untuk merasa cukup. Karena sebetulnya Tuhan memastikan bahwa apa yang Engkau berikan setiap hari pasti pas, cukup untuk kebutuhan kami masing-masing. Ajar kami untuk mencukupkan diri sehingga kami bisa bersyukur, bergembira, dan berbagi. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari sahabat, kita mengakhiri Sapa Malam Gembala pada malam hari ini. Kembali kita menyanyikan Kidung Jemaat 136 Yerusalem O Kota Daud. Kali ini bait yang terakhir, bait yang kelima. Yerusalem dan Bethlehem, tempatmu tidak aman. Seluruh bumi kau telah sesat sepanjang zaman. Manusia bertobatlah, tinggalkan kejahatan, sebab dengan sejahtera Mesias sudah datang. Sampai jumpa kembali besok hari, sahabat GKI Gendung Indah yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin.